Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel kita bersama, di channel di Metal Polish. Ya, sesuai dengan yang sudah kita bahas bersama-sama pada video kita sebelumnya, yaitu cara membuat batu poles sendiri, yang mana pada video tersebut sudah kami jelaskan tidak lain halnya difungsikan untuk pemolesan tahap dasar. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas bersama-sama tentang membuat poles sendiri untuk proses tahap finishing. Nah, banyak kali dari teman-teman yang berkomentar di YouTube kami tersebut maupun di Instagram kami tentang apa sih itu kalsium karbonat. Kalsium karbonat teman-teman bisa googling ya teman-teman, ataupun bisa beli di online shop. Kalaupun di sini biasanya disebutkan yaitu kalsium karbonat ataupun serbuk batu kapur yang biasanya digunakan untuk bahan pembuatan pelamir tembok. Nah, kemudian dari batu poles yang sudah kita buat pada video kami sebelumnya, yaitu tentang batu poles kita buat sendiri dengan kami tujukan untuk pemolesan dasar. Yang perlu teman-teman pahami yaitu tentang penggunaan serbuk keramiknya, hasil tumbukan keramik. Nah, di sini ada 3. Nah, dari kesemuanya ini yaitu serbuk keramik ya teman-teman, yang mana pada video sebelumnya kita menggunakan serbuk keramik dengan menggunakan saringan yang biasa digunakan untuk menyaring teh, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan wire mesh. Nah, wire mesh itu saringan berbahan stainless. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini wire mesh ya teman-teman, hasilnya seperti ini, sedikit cenderung lebih halus daripada menggunakan saringan teh. Nah, saringan teh seperti ini yang kita gunakan pada video kemarin, dan yang ini kita saring menggunakan wire mesh. Kemudian yang ketiga lebih halus lagi ya teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah, terlihat seperti bedak, yaitu kami menyaringnya menggunakan kain sablon. Nah, ini digunakan kain yang digunakan untuk film mencetak sablon, sehingga cenderung lebih halus. Kenapa kami menggunakan serbuk keramik yang lebih halus? Dikarenakan apabila serbuk keramik yang masih kasar seperti ini nantinya akan membuat permukaan yang kita poles akan masih menyisakan baret halus, dikarenakan serbuk yang kita saring masih cenderung kasar. Nah, kemudian untuk takarannya, takaran itu sendiri akan kita coba bersama-sama. Nah, untuk kali ini kita ambil 3 sendok makan ya teman-teman, 3 sendok makan lilin yang sudah kita parut. Kemudian untuk kalsiumnya kita ambil 1 sendok makan saja. Dan untuk lilinnya kita gunakan yang hadar yang halus ya teman-teman. Syukur-syukur teman-teman bisa menyaringnya dengan kain sablon yang lebih halus ataupun yang paling halus. Nah, kita ambil 2 sendok makan tumbukan keramik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita coba membuat sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, kemudian kita campur seperti ini, seperti halnya pada video yang kita bahas kemarin. Dan bagi teman-teman apabila baru melihat video yang ini untuk batu poles finishing, lebih kami sarankan untuk menyimak pada video sebelumnya agar sinkron dengan apa yang sudah kita bahas pada video kali ini.
Kita aduk seperti ini secara merata. Kita buatnya sedikit saja, tidak seperti kemarin dengan menggunakan 5 sendok lilin. Maksud kami dengan menggunakan 5 sendok lilin yang sudah kita parut. Nah, setelah seperti ini kita coba akan masak ya teman-teman. Kemudian setelah kita masak, kita cetak. Pada cetakan bisa teman-teman menggunakan cetakan kaleng rokok ataupun wadah ataupun cetakan kue. Oke teman-teman, kita coba kita masak terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, perlu diingat ya teman-teman, untuk memasak batu poles seperti ini sebisa mungkin teman-teman menggunakan api kecil, tidak usah terlalu besar, agar nantinya ketika proses memasak seperti ini tidak terlalu banyak kepulan asap. Nah, kita aduk adonan batu poles yang sudah tercampur seperti ini hingga tercampur merata, hingga meleleh, yaitu yang mana sifat leleh tersebut adanya lilin, adonan lilin yang kita campurkan pada serbuk kalsium maupun serbuk keramik yang sudah kita haluskan. Kemudian ketika sudah mencair seperti ini, sebisa mungkin kita matikan langsung api pada kompor yang kita gunakan. Kemudian tidaklah harus lekas kita cetak, melainkan sedikit agak mengental ya teman-teman, ataupun mengering, agar nantinya ketika kita cetak, endapan keramik tidak mengendap pada sisi bawah cetakan yang kita gunakan. Nah, langkah baiknya kita tunggu sedikit mengental, kemudian kita cetak pada cetakan kue seperti ini, ataupun di kaleng rokok, ataupun di wadah lainnya. Kemudian setelah kita cetak, kita tunggu, kita diamkan kurang lebih 20 menit ataupun 30 menit hingga batu poles ataupun adonan batu poles betul-betul mengering dan siap kita coba nantinya. Nah, seperti itu kita ratakan ya teman-teman, agar cetakan adonan mengering. Nah, setelah kurang lebih 30 menit mengering, kita buka dan siap akan kita coba pada media yang sudah kita poles pada video kita sebelumnya, yang mana sudah kita bahas bersama-sama tentang pembuatan batu poles tahap dasar. Oke teman-teman, akan kita coba poles bersama-sama menggunakan batu poles yang sudah kita barusan buat, yaitu batu poles tahap akhir ataupun finishing. Nah, dari yang sudah kami share pada video kami sebelumnya, yaitu tentang pembuatan batu poles tersebut, banyak dari teman-teman kita yang berkomentar, kainnya kalau bisa menggunakan kain yang baru bang. Nah, sebenarnya kainnya yang kemarin kita gunakan hanya hitam seperti ini ya teman-teman. Silakan teman-teman bedakan kain yang bekas digunakan batu poles. Nah, seperti ini. Seperti ini, dia cenderung banyak gumpalan kain polesnya. Yang satunya benar menghitam, akan tetapi sudah bersih dari batu poles. Akan tetapi kali ini akan kita coba menggunakan kain poles baru ya teman-teman, kain poles katun. Dan kita coba menggunakan kain poles katun. Kita pasang kain polesnya ya teman-teman. Kita pasang, kemudian kita poleskan pada media yang sudah kita poles pada video sebelumnya, ataupun sudah kita poles dasar, akan tetapi sudah terlihat kusam. Nah, terlihat sekali ditumpuki oleh debu, akan tetapi masih bisa kita bersihkan dan langsung saja kita finishing menggunakan batu poles yang barusan kita buat bersama-sama. Dan untuk pemberian batu poles kali ini akan kita coba ya teman-teman sedikit lebih banyak, agar nantinya teman-teman bisa memahami ketika pemberian batu poles terlalu banyak nantinya akan menyebabkan terlalu banyak residu yang dihasilkan ketika proses pemolesan, ataupun banyak gumpalan batu poles pada permukaan media yang kita poles. Sehingga untuk proses finishing lebih kami sarankan untuk sedikit demi sedikit memberikan batu polesnya agar tidak terlalu banyak terjadi residu. Nah, seperti teman-teman lihat sendiri, terlalu banyak residu yang dihasilkan ketika proses tahap finishing. Dan untuk proses residu seperti ini ketika untuk pemolesan tahap dasar sangat dibutuhkan, dikarenakan untuk membantu mengurai
baret ataupun baret-baret sisa proses pengampelasan tahap akhir. Kita bersihkan residu untuk proses tahap finishing seperti ini hingga residu bersih dan betul-betul hilang. Kita bersihkan sampai residu menghilang. Nah, setelah terlihat menghilang, kita akan coba lihat bersama-sama hasilnya untuk proses tahap akhir ataupun tahap finishing. Dan ternyata hasilnya lumayan ya teman-teman, cukup mengkilap. Dan bisa teman-teman coba sendiri nantinya di rumah. Kita kilapkan lagi. Kita bersihkan tadinya yang masih ada tersisa residu pada permukaan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, saking mengkilapnya kamera sehingga terlihat ya teman-teman. Kamera terlihat dari permukaan logam tersebut. Nah, dari sini mungkin ada teman-teman yang ditanyakan, silahkan tanyakan langsung pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.